Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alal araiki yanzurun. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil melepas pandangan. Satu lagi kalimat Allah yang jahil. Bukan jahil, bukan arti dalam kata kebodohan, yang jahil, yang menyindir, yang ngenyek kalau kata bahasa Jawa kalau nggak salah. Ketika mereka mendustakan ayat-ayatnya, mereka tidak mempercayai bahwa curang itu adalah sebuah hal yang dibencinya. Awal dari permulaan penindasan, awal dari permulaan kejaliman, awal dari permulaan genosida, awal dari permulaan peperangan, selalu diawali dengan bentuk-bentuk kecurangan yang nilainya mungkin sepele. Mungkin hanya mengambil 1 miliar, 2 miliar itu kan kalau bagi kaum jet set, bagi kaum konglomerat 1 miliar itu mungkin hanya 100.000 di mata mereka. Namun di mata awam 1 miliar itu mungkin nilainya adalah kehidupan mereka, kehormatan mereka, kemuliaan mereka. Namun mereka ambil dengan semena-mena. Itu terus bertumpuk. Makanya tidak ada satu negeri pun yang di dalam pemerintahnya digerogoti oleh korupsi, digerogoti oleh nepotisme, apalagi digerogoti dengan kolusi, menipu rakyat dengan bentuk sandiwara politik, menipu rakyat dengan bentuk pemilu-pemilu yang sudah di-setting. Selama 32 tahun seperti itu bentuk pemilu-pemilu di Indonesia, di mana selalu itu golongan kaya raya alias Golkar itu yang menang. Sebuah bentuk teatrika raksasa di mana ratusan juta masyarakat Indonesia dipaksa untuk memilih suatu partai yang kalau tidak, ketika kita kerja di pemerintahan, ketika kerja di BUMN, ketika kita kerja yang berhubungan dengan sistem pemerintahan, pasti akan dipecat, pasti akan kehilangan pekerjaan. Dan kalau dia sedikit mempunyai pengaruh, mungkin dia akan dikucilkan. Islam itu agama yang sangat menjunjung tinggi hak manusia. Jangankan kepada sesama umat Islam, kepada kaum kafir pun, kita menyakiti mereka itu dianggap suatu dosa oleh Allah. Jangan salah. Jangan mentang-mentang tetangga kita yang kafir itu senyum kepada kita, lalu kita dengan pongah karena merasa pasti masuk surga, kita tidak balas senyum itu. Itu bukan adab Rasulullah. Adab Rasulullah sebelum orang kafir itu tersenyum, dia dulu yang tersenyum kepada orang kafir itu. Sebelum orang kafir itu memberi sebuah pujian, sebelum orang kafir itu memberi sebuah kehormatan, kemuliaan, Rasulullah dulu yang memberikannya. Apalagi zaman sekarang, ISIS membantai banyak sekali itu sekte-sekte Kristen Ortodok di Irak, di Suriah. Karena tahu betul untuk membunuh umat Syiah di sana sulitnya luar biasa. Karena mereka punya senjata, kalau mereka tidak punya senjata. Jadi bantai tinggal bantai saja. Apakah Islam agama yang seperti itu? Menghalalkan kepala manusia meskipun dia tidak seiman dengan kita? Ya tidak.
Satu-satunya yang dihalalkan untuk merenggut nyawa orang lain adalah di medan perang. Dan Muhammad tahu betul dia kalau tidak berperang tidak mungkin Islam ini dihargai. Karena tahu betul itu jiwa-jiwa kaum jahiliyah Arab itu luar biasa, sangat luar biasa bengis. Kalau tidak diperangi, kalau tidak dibunuh itu preman-premannya, kepala-kepala mafianya, ketua-ketua sekte organisasi-organisasi penyembahan berhalanya itu tidak dipenggal satu-satu di medan perang, tidak mungkin Islam akan berkibar. Sesabar apapun Rasulullah, sebaik apapun Rasulullah, semaaf apapun Rasulullah, dia paham betul hanya pertumpahan darah yang bisa membuat Islam dihargai di tanah Arab. Karena dia tahu sendirilah bagaimana keras kepalanya manusia. Nabi Nuh yang ratusan tahun, mungkin hanya 40 doang yang benar-benar mengakui dia seorang nabi. Bahkan di ahli tafsir hanya beberapa puluh, hanya bisa dihitung oleh jari. Mungkin yang bertakia mungkin hanya ribuan dari sekian miliaran manusia itu yang terjerembab ke dalam kemaksiatan laknatullah. Apakah Rasulullah harus seperti Nabi Nuh? Ya tidak. Zaman di mana mitologi pada Rasulullah ketika diturunkan di tanah Arab luar biasa subur. Allah itu sudah ibarat kata tuh, kalau di sebuah perpustakaan, kitab-kitab tentang Allah itu mungkin di sudut yang paling sudut. Kitab-kitab tentang mitologi Romawi, Yunani, kitab-kitab mitologi tentang Kristen, Yahudi atau apapun itu, di mana tidak ada Tuhan selain Allah, hanya tauhid yang berhak disembah oleh manusia, itu mungkin paling sudut kalau tidak ada Rasulullah. Pendongeng-pendongeng itu lebih dihargai ucapannya ketimbang Tuhannya Ibrahim, ketimbang Tuhannya para nabi. Allah menjanjikan, bagi engkau yang mendustakan ayatku, yang mencemoohkan ayatku, yang melecehkan ayatku, yang menertawai ayatku, karena hanya panca indramu terpuaskan oleh laknatullah di bumi. Padahal Allah membuat panca indera ini di surga, bukan di bumi. Hati-hati. Adam tercipta di surga. Panca indera kita ini tidak akan terpenuhi sepenuhnya kenikmatan yang paling puncak kalau tidak di surga. Bumi ini hanya penjara. Ketika Adam dan Siti Hawa terhasut oleh godaan iblis, makanya sampai kapanpun itu para imam, para wali, para sahabat, para nabi itu paham betul. Seperti bersin kambing dunia itu. Apa sih yang mau kau kejar? Mobil super mewah apa sih yang mau kau kejar? Kalau kau kejar dengan cara halal, Allah aminkan, Allah restui. Kau bangun itu banyak pabrik-pabrik atas nama Allah. Engkau beri nafkah mereka. Engkau bayar pajak kepada pemerintah. Allah restui. Jangankan mobil Alphard, engkau beli itu gunung, kau beli pulau Amerika juga Allah restui kalau memang kau jalan yang halal. Engkau tidak mendustai ayat Allah. Engkau tidak mengingkari ayat Allah. Engkau santuni itu fakir miskin. Engkau santuni itu kaum duafa. Bukan dengan cara menggenosida, pengen buru-buru cepat lari di bidang politik. Korupsi sana, korupsi sini, ngetit sana, ngetit sini. Dengan bermodalkan mulutmu yang, ya pastinya seperti apa sih? Ketika jawabannya terucap dari Rasulullah, itu lari terbirit-birit yang namanya iblis. Malaikat penjaga neraka yang besarnya sebesar gunung, lari terbirit-birit. Kau mau spasi apa di hadapan para malaikat Allah?
hati-hati. Alhamdulillahirabbil alamin.